wabarakatuh. Saya Dedi Muhammad Saidi akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada suatu prinsip-prinsip syariat atau syariah Islam. Lembaga keuangan Islam harus menghindari dari yang namanya riba, gharar, dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterapkan dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan utama mendirikan suatu lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari keinginan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang mengenai umat Islam hari ini bukanlah yang menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan suatu tugas dan kewajiban setiap umat muslim. Menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa satu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan dapat diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Dalam beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi. Yang ketiga, Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi. Yang selanjutnya adalah beberapa prinsip operasional dalam lembaga keuangan syariah adalah: yang pertama, keadilan, yaitu prinsip berbagai keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama, posisi nasabah, investor, penyimpan dana, dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi. Dalam hal ini, sebuah lembaga keuangan syariah harus memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor, atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui suatu kondisi dana yang sebenarnya. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemberian dana harus turut berbagai keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uangnya hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang keempat, unsur gharar, ketidakpastian, spekulasi tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang kelima, investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam, sehingga usaha minuman keras misalnya tidak diboleh didanai oleh perbankan syariah. Yang selanjutnya adalah pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan tugas pokok dari perbankan untuk menyalurkan dana nasabah guna mengembangkan suatu produk-produk dalam perbankan syariah. Pembiayaan ini adalah suatu fasilitas pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dana dan berdasarkan
kesepakatan bersama dengan mewajibkan 13 kepada pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan telah disepakati. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat pada perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sedangkan untuk pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa dapat dioperasionalkan dalam bentuk izaro dan izaro mutahiyah bitamlik dengan objek transaksinya berupa jasa atau manfaat barang. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu dalam bentuk piutang yaitu murabahah, salam dan istisna dengan objek transaksinya adalah berupa barang. Produk jasa dalam pembiayaan juga masuk dalam bentuk penyaluran dana dengan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang al-qard, rahan al-hiwalayah, wakalah dan kafalah. Yang selanjutnya adalah fungsi pembiayaan. Yang pertama, menilai prospek dan resiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi serta proses pengajuan usulan persetujuan. Yang kedua, menghitung beberapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan cara memonitor atau mengkontrol akun. Yang ketiga, menawarkan produk dan jasa untuk kepentingan pengembangan usaha atau kebutuhan nasabah. Yang selanjutnya adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, memiliki aturan sama dengan koperasi umum, namun dibedakan dengan produk-produk yang ada di koperasi. Yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan di sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Koperasi Syariah Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia. Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari konversional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Struktur keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usahanya keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit juga dilakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari yang pertama, Bank Umum Syariah. Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum terdiri dari konvensional dan bank syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagai fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan di suatu pedesaan. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat mempertemukan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dengan para penanam modal. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Yang kedua, pasar uang. Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan operasi moneter syariah dengan instrumen antara lain sertifikat Bank Indonesia Syariah. Yang selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang pihak atau pihak yang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah Islam. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis risiko lembaga keuangan syariah. Adapun jenis risiko yang dikelola oleh lembaga keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit atau pembiayaan. Risiko kredit
diartikan sebagai risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu komperparti akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ketika jatuh tempo. Yang selanjutnya adalah resiko pasar. Resiko yang muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk derivasi dari kedua pihak. Jenis resiko pasar tersebut yaitu perubahan option. Yang selanjutnya adalah resiko operasional. Resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank seperti kegiatan pengkreditan dan investasi operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, perdanaan, dan instrumen utang, teknologi, sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah resiko likuiditas. Resiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Resiko likuiditas dikategorikan menjadi resiko likuiditas pasar dan resiko likuiditas perdanaan.